Sekarang, kalaupun Anda bisa paham, syukur. Kalaupun Anda tidak paham, tidak menjadi masalah bagi saya. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu esensi daripada pertanyaan, kemudian saya menjawab. Urusan Anda menerima atau tidak, monggo. Saya serahkan lagi, monggo silakan. Terima kasih ya. Oke, makasih. Oke Bang. Oke Bang Nasir, assalamualaikum Bang Nasir. Bang Nasir, aku boleh nambah sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku nambah dikit ya? Boleh aku nambah dikit, Boleh. Bang? Silakan Bunda. Oke, baik ya. Ya, apa ya? Kita itu diciptakan oleh Allah. Pada itu, kita diciptakan. Masih ada Bang ini ya, udah turun. Tadi yang bertanya, udah turun ya. Ya aku sih gini ya, pikiran aku gini. Allah itu menciptakan kita bukan karena dia tidak tidak maha kuasa ya, tapi gini ya. Allah itu memberi kita pilihan, memberi kita free will. Allah menciptakan neraka bukan karena Allah jahat atau ingin balas dendam ya, melainkan neraka diciptakan Allah untuk hamba-hambanya yang tidak ingin masuk surga. Hanya kita diberi pilihan gitu loh. Allah menciptakan surga dan neraka. Allah artinya kita diberi pilihan. Untuk Di itu Bang Nasir manusia dulu dong. Ya, olehnya itu kita manusia ini ya perlu membuat apa ya, semacam rekaman kaset kehidupan ya yang baik gitu loh selama kita di dunia dan meninggalkan segala keburukan. Maksudnya gini ya, kita di dunia ini menjalani sebuah ujian, ibarat anak sekolah ya, ibarat orang sekolah atau kuliah. Kita di dunia ini menghadapi ujian ya. Nah, kemudian di akhirat nanti barulah dinilai ya, apakah kamu lulus ya. Kalau kamu lulus dalam selama kamu di dunia lulus apa ya, nilaimu bagus, tentu kamu akan menikmati surga ya, kehidupan abadi di surga. Oke. Itu aja simpelnya sih. Silakan. Oke nih, selamat malam Bang John, kembali Bang Pintu Hadiah. Dia teman Kristen kita Bang Ardi. Ya. Teman Kristen kita. Selamat malam. Halo, malam sore di tempat aku masih sore, sorry. Silakan mau itu Bang. dialog Bang Pintu. Enggak, Iya, tadi saya apa masih menyimak aja gitu. Enggak sih, sebenarnya pengen tanya aja tadi yang kan sama Bang Wawan dijambak aku tadi barusan kan. Tentang ya emang dari pertanyaan siang Bang Logika barusan emang saya pernah menanyakan ke beberapa teman dari muslim saya masalah yang sama, cuman terus terang aja dengan penganalogian menggunakan guru dan murid, saya tidak memahami secara keseluruhan gitu. Di akal saya nggak masuk, yang nggak tahu akal saya yang bermasalah atau gimana. Cuman karena kita misalkan kita menggunakan analogi sebagai guru, sebagai puncak dari otoriter dalam kelas. Cuman di sisi lain kan ada sifat Tuhan yang lain, yaitu yang maha mengetahui masa depan itu loh. Yang di sisi saya lebih menganjalnya di situ. Jadi seolah-olahnya tuh penggunaan ujian sebagai analoginya itu saya nggak masuk. Ya mungkin penggunaan analoginya mungkin yang nggak masuk sesuai juga tadi Bang pakai logika yang sampaikan benar. Mungkin pakai analogi lain, tapi apa ya, saya juga bingung ya. Bukan kepercayaan saya, ketang ngapain dipikirin juga. Silakan Bang Ardi apa Bang Bunda? Silakan Bunda. Ya. Kristen apa Islam Bang? Pintu Hidayah. Pintu Hadiah. Oten. Kristen teman iya, saya Bang. kalau orang Bunda, teman saya. ya, kalau Kristen memang apa ya, nggak sama lah pemahaman kita kan Bang. Kalau di dalam Islam itu simple. Islam itu simple loh. Kalau kamu gini ya, di dalam surah An-Nisa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wadallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila ya.
simple artinya gini. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan janji Allah itu benar. Artinya apa ya? Kita itu simple ya. Kalau kamu beriman ya artinya kamu patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah ya, dan kamu mengerjakan amal kebajikan ya, bersedekah, berbuat baik ya, menolong sesama ya. Itu kan sangat masuk akal ya, sesuatu yang bisa diterima dengan logika ya. Bahwa ganjaran kami ya tentu surga kekal. Kami kekal di dalamnya gitu loh. Simple itu pemahaman kami orang Islamnya. Dan kalau kami apa ya, kan kalau kami misalnya melakukan kesalahan ya, melakukan kesalahan atau khilaf, ada dosa ya. Allah di dalam surah Az-Zumar 5 berapa ya? Az-Zumar ya, lupa ayat berapa. Sesungguhnya gini, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita itu kalau ada apa ya, khilaf, ada dosa, ada kita merasa berdosa ya, Allah itu menerima tobat kita dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya gitu loh. Jadi simple, dalam Islam itu simple. Kalau mereka berkata bahwa Islam itu sangat berat gini-gini, karena dia tidak menjalani. Simple itu Bang, Islam itu nggak neko-neko, nggak macam-macam lah. Ya, kalau kamu mau surga ya kamu harus taat. Kata Rasulullah ya, semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Yang enggan itu siapa? Yang tidak taat. Itu simple. Makanya Allah menyediakan surga dan neraka. Nah, kita punya free will untuk memilih apakah kamu mau masuk surga apa masuk neraka. Pilihanmu itu. Allah memberi kita pilihan. Bukan karena dia tidak maha tahu. Dia mau menguji hambanya. Apa dia mau taat, apa dia mau durhaka. Itu simple itu Islam. Silakan. Boleh aku tanya sedikit ke Bang Pintu Hadiah. Kalau di Islam kan seperti itu gitu loh. Kalau di Kristen gimana kalau misalnya abang kira-kira abang berbuat dosa, melakukan kesalahan gitu Bang? Silakan Bang. Bentar, di tempat aku lagi azan Bang ya. Kayaknya suaranya Ya, silakan. ini lebih nggak? Kalau dari kekristenan itu sebenarnya gini ya, kita Bang Kos, saya turun dulu ya. Ya, ya. Beda lagi Kalau di ajan situ ini. ada, Ya. Bang, kalau di situ ada dibaca dulu Bang. Ya oke, diam Bang, nggak apa-apa Bang. Lanjut. Bang Pintu Hadiah, lanjut. Kok pada begini ya? Baru begini. Nah, oke, yang pertama yang namanya kita ngecek dulu perjanjian lama. Di dalam kekristenan itu mengenal yang namanya korban penebusan dosa. Ini kan yang kita lagi bahas surga, neraka, dan dosa kan. Jadi memang kekristenan itu ya meyakini bahwa setiap dosa itu ada konsekuensi, di mana waktu Musa itu mendapat pewahyuan bahwa setiap kamu melakukan dosa, kamu harus mengorbankan darah ya, misalnya kayak sapi, kambing, terus apa yang bawahnya lagi, sapi, domba, burung merpati, dan roti. Dan kemudian setelah Kristus datang ke dunia, kita cukup percaya dan kita bertobat, kita menjadi yang lebih baik, kita diselamatkan. Ya kurang lebih kayak gitulah, nggak jauh dari situ sih garis besarnya. Dan kekristenan itu tidak percaya bahwa manusia ditakdirkan untuk masuk neraka, tapi ini apa, tujuan utama diciptakan manusia itu abadi gitu. Makanya setelah makan buah apa, kok jadi malah ingat One Piece aku malahan, buah apa sih lah yang Adam Hawa itu, makanya hari itu juga kamu akan mati, karena ketidaktaatan upah dosa adalah maut.
Nah, aku tanggapi dikit ya, boleh ya, host? Ya, ya, silakan. Oke, Ya Bunda, lanjut aja. ini apa ya? Kalau gini loh, kalau kita pakai logika ya, Adam ini kan belum dikasih pengetahuan ya tentang yang baik dan yang buruk ya, belum dikasih. Terus sudah dikasih apa ya? Sudah dikasih apa namanya ya, larangan. Sudah dikasih ultimatum lah ceritanya ya, bahwa kalau kamu memakan ini kamu akan apa ya, hari di mana kau memakannya engkau akan mati. Nah, padahal dia belum dikasih ilmu pengetahuan, belum dikasih pengetahuan. Nah, ini yang salah siapa ini? Dia belum dikasih. Misalnya gini ya, kita ini dikasih soal nih, kembali lagi ke bisa dikasih soal misalnya oleh bu guru kita atau pak guru kita. Padahal dia belum memberi kita materi, belum memberi materi kita apa yang akan diujikan pada soal yang dia kasih itu ya. Misalnya taruhlah bahasa Inggris. Dia belum memberi kita keilmuan tentang bahasa Inggris. Kemudian dia menguji kita. Dan sama halnya ketika Adam itu diuji, dia belum tahu apa-apa, belum dikasih pengetahuan. Buah kan belum dimakan, buah pengetahuan itu belum dimakan. Nah, kira-kira itu gimana Bang? Silakan. Oke, saya coba tanggapin ya. Sebenarnya kan gini, sebenarnya untuk tidak memiliki pengetahuan itu juga saya kurang paham apakah yang dimaksud pengetahuan itu kemampuan untuk menganalisis atau kemampuan memikirkan sesuatu yang bijaksana dan sebagainya. Tapi dari situ gitu ada perumpamaan gini, bukan perumpamaan sih. Analogi aja yang gampang lah. Adam itu kan dikasih pilihan, silahkan kamu makan buah yang lain tapi jangan buah yang ini gitu loh. Ibaratkan itu ada seorang anak murid dikasih 100 pilihan, itu nomor 1 sampai 99 itu benar, cuma nomor 100 yang salah. Dan anak murid itu dikasih tahu gurunya, nah tak kasih tahu ya, yang nomor 1 sampai 99 itu benar, tapi yang nomor 100 yang salah. Nah dari situlah, tapi kenapa anak murid itu terlalu gimana ya, kok nekat banget malah milih yang 100? Apakah dia punya sifat membangkang atau tidak mendengarkan? Dan itu akhirnya menjadi sebuah konsekuensi, memilih yang sedikit tapi salah daripada yang banyak tapi benar. Gitu Bunda. Dan mungkin dari Bunda Rahma juga bisa memberikan ini ya, sudut pandang keislaman tentang bagaimana, kalau nggak salah juga namanya buah kuldi. Saya pernah FYP dari Ustadz Felix Xiao, namanya buah kuldi. Mungkin bisa disampaikan bagaimana kronologinya dan dari sisi pandang Islam dari tentang Adam itu makan buah. Apakah dirujak atau diapain saya juga nggak tahu. Silahkan mungkin disampaikan lah yang dari sisi keislaman. Ya soalnya gini ya, kalau kita baca Bible ya, kalau dari hasil membaca ya Bang ya, aku tanggapi dulu dikit ya Bang. Di situ kan perintahnya gini ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Nah ini kan pohon pengetahuan, dia belum tahu ini, dia belum tahu tentang, dia belum apa namanya ya, belum ibaratnya sebuah komputer ini belum diinstal ya, belum apa namanya sih ya, diinstal lah ya. Terus dia dikasih soalan ya, bagaimana mungkin dia bisa paham ya, misalnya kita membuka apa ya, PowerPoint atau apa, sementara PowerPoint ini belum terinstal ke komputer. Nah, bagaimana mungkin kita bisa tahu kan membukanya? Nah, ini sesuatu yang apa aku bilang ini, maaf. Saya hanya mengoreksi di sini bahwa dia belum dikasih pengetahuan karena pohon ini belum dimakan kan. Pohon ini adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kan? Nah, ketika dia memakan pohon itu kan barulah dia sadar bahwa ternyata dia telanjang lah segala macam. Artinya Tuhan ini memberi sebuah ultimatum atau sebuah hukuman yang Adam sendiri belum otaknya belum diinstal tentang pengetahuan gitu loh, tentang ilmu, tentang apa yang seharusnya gitu.
Kan belum dia makan di bawah pengetahuan. Bang Ardi mau nambahin, silakan Bang Ardi. Ya, Silakan, Bang Ardi. Jap. Tapi saya masih makan nih. Bentar ya. Ya, oke. Lanjut berarti Bang John, silakan, apa Bang Pintu, silakan. Melkisedek ini, silakan. Siapa Oh ini iya, Melkisedek? Assalamualaikum Bang Melkisedek. Assalamualaikum Pak Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini. Waalaikumsalam, Bang Darman. Ganti-ganti namanya lagi Melkisedek. Aku pikir siapa? Aduh. Lanjut. Ayo kembali ke laptop yuk. Iya Pak Ustaz. Memang saudaraku ya, berat kalau kita ini langsung bercerita masalah dosa, qadar, takdir, ikhtiar, nasib. Justru kita Islam. Nabi Muhammad sebentar Bang. Assalamualaikum, Ustaz, sebentar, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku Zuma. Ode Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng. Oke, saya dari Iya. Saya Ardiansa. Nah, kemarin itu saya kan live sama Bang Zuma di room sebelah itu kan. Terus istri saya tahu, istri saya tuh seneng denger debatnya Bang Zuma. Sekarang lagi hamil nih istri saya nih. Nah, minta disalamkan kepada Bang Zuma. Masya Allah. Ada kata-kata tertentu Bang Zuma untuk istri saya. Iya, kami doakan saya doakan semoga Kenalkan suaraku Dendak Zuma. Masih kenal kan? ya kenal Haji Darmin. Maaf tidak ya. Kalau Siap. ada yang memframing Anda, Bang Malki, maaf. Bang, sebentar. Bang Zuma biar ngomong dulu untuk untuk bukti bahwasanya istri saya lagi mendengarkan. Ayo silakan. Bang Zuma. Ya, baik, kita doakan ya semoga janin di dalam rahim dari saudari kita, istri saudara kita Diansa ini menjadi anak yang soleh ataupun soleha dan menjadi salah satu tokoh agama kita kelak, menjadi tokoh panutan di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bang. Lanjut silakan, lanjut Ya, yang lain. apa permasalahan ini? Ada diskusi kah atau Ya, saya sedikit Dek bisa nyampaikan sama adik kan. Baru ketemu. silakan. Aku one abang. Dek Juma. Tentang ini. Bisakah saya sampaikan Ada dikit? pertanyaan Bang Zuma. Ya, silakan. Tadi ada pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaannya begini, jika memang Allah itu Maha mengetahui, lalu kenapa Allah menciptakan manusia yang ujung-ujungnya Allah sendiri tahu bahwasanya manusia tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian saya membuat analogi seperti guru yang sedang mengadakan ujian yang notabene guru tersebut sudah mengetahui kualitas daripada murid-muridnya tersebut seperti apa. Sama dengan Allah memberikan pencerahan kepada kita di Al-Qur'an bahwasanya kita tuh manusia itu memang tempatnya salah dan dosa gitu loh. Ya, seperti itu. Terus beliaunya mungkin tidak bisa menerima, ya itu nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kan saya sudah menjelaskan. Sekarang beliau sepertinya menunggu jawaban dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Iya, mungkin sebelum Kanda dulu mau duluan Pak Haji. Saya dulu dek mau nyampaikan dek ya, karena kita baru ketemu ini. Ya, Maaf silakan. saya kalau Dindaku. Iya, terkait dengan yang dipermasalahkan sahabat kita ini ya. Iya, saya terlalu banyak membela adik
Kalau ada saya bilang framing adikku Zuma, siapapun itu, baik muslim atau non muslim, langkain saya dulu. Itu aja saya mau sampaikan, Dek. Zuma itu adikku, aku bilang. Makasih, Dek. Masya Lanjut. Allah. Iya. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada satu materi yang sangat menarik yang terkadang memang banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara kita, bahkan dari internal Islam juga banyak yang mempertanyakan itu. Ya, suara saya jelas kan? Jelas abang, jelas. Oke. Lanjut. Oke. Baik. Jadi Al-Quran menetapkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kalau saudara kita tadi bertanya, Allah sudah tahu kenapa masih diciptakan. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi kalianlah, mereka lah yang ditanyai apa yang kalian kerjakan, kan gitu. Lalu kemudian ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa endingnya? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Jadi Allah itu yang tahu segala aspek yang terjadi, yang akan terjadi kepada manusia. Satu hal, ketika kita ditanya tentang persoalan seperti ini, apakah Allah itu baginya berlaku waktu, tempat? Tidak. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Berarti kehidupan di atas muka bumi ini bagi Allah itu bukan suatu perjalanan bagi hakikat Allah, tapi itu adalah suatu kenyataan di dalam diri Allah. Nah, satu hal yang perlu dipahami di sini. Jadi keberadaan hakikat Allah terhadap waktu, ruang yang dimiliki dimensi manusia itu bukan sesuatu yang disifati sama seperti yang disifati oleh manusia. Kalau saya pinjam istilah sederhananya gini, sutradara sebuah film, sebelum kemudian orang lain menonton, sutradaranya sudah tahu endingnya. Paham enggak ini, teman-teman? Sepakat enggak kita bahwa sutradara sebelum filmnya selesai, bahkan sebelum kemudian diputar, sutradara sudah tahu ending daripada cerita film ini. Setuju enggak? Setuju Bang Zuma. Setuju. Bunda. Nah, setuju. Padahal sutradara itu terikat ruang dan waktu. Bagaimana dengan Allah yang tidak terikat dengan ruang dan waktu? Kita hidup 100 tahun misalnya. Bagi Allah apakah butuh waktu untuk menunggu itu? Tidak. Dunia ini miliaran tahun baru kiamat. Apakah Allah butuh waktu untuk menanti sampai kiamat? Tidak. Apa yang di luar Allah itu adalah makhluk. Semua sudah diketahui oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kalau Allah itu sudah tahu si fulan masuk ke neraka, kenapa harus dicipta? Ini jawabannya sederhana. Dibalik persoalannya. Orang tersebut masuk ke neraka, Allah sudah tahu. Tapi Allah tidak menentukan bahwa dia itu akan ke neraka. Allah tidak menentukan si fulan ini akan ke surga. Tidak. Tapi Allah tahu bahwa si fulan, si A, si B, si C kelak di surga, yang satu kelak di neraka. Kemahadilannya Allah, karena Allah itu tidak mau menzalimi hambanya, maka tercipta uraian detik, menit, jam, hari, bulan, tahun sampai orang tersebut meninggal. Maka catatan-catatan kehidupannya kemudian itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan gini. Sedikit ya teman-teman, mungkin saya agak panjang ya, enggak apa-apa kan, nanti tinggal ditanggapi aja. Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Fal yu'min faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan. Nah, dengan ada tuh. Tapi Allah sudah tahu. Aku berikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Barang siapa yang beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi kata silahkan oleh Allah itu, Allah sudah tahu semua. Ini, si A, si B, si C yang akan beriman. Yang ini tidak beriman, yang ini tidak beriman. Kenapa? Allah sudah tahu semua itu, endingnya udah dia tahu. Allah maha tahu. Ini a'lamu ma la ta'lamun.
Jadi bukan Allah yang menentukan kau kuciptakan untuk ke neraka, kau kuciptakan untuk ke surga. Tidak. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ini Allah sudah jabarkan ke kita nih. Wahai hambaku, jangan kau melampaui batas. Tapi Allah sudah tahu bahwa meskipun Al-Quran ini didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui baginda Rasul Muhammad SAW, masih juga ada orang yang kufur terhadap pemberitaan itu. Masih ada juga orang yang tidak mau bertobat, padahal sudah dikasih jalan. Apakah Allah sudah tahu siapa yang tidak mau bertobat, siapa yang bertobat ini? Tahu Allah itu. Tahu. Jadi Allah kemudian bukan menentukan. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Ada apa? Bisa kayak gitu? Ya, karena Allah mengatakan, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawaban. Nah, inilah yang menyebabkan kesimpulan daripada pengetahuan Allah mengetahui si fulan masuk neraka, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, kau bawa kemana? Ini loh pelanggaran-pelanggaranmu. Makanya ada disebut yaumul hisab. Ini loh pelanggaran-pelanggaranmu. Nah, pada saat kamu hidup di usia 10 tahun sampai 20 tahun, kamu muslim, tapi kamu terpengaruh dengan harta, terpengaruh dengan wanita, kamu menjadi kufur kepadaku. Betul enggak? Betul ya Allah. Nah, apa akibatnya kalau orang kufur dan ingkar terhadapku menurutmu di dalam Al-Quran yang aku berikan kepadamu? Ke neraka ya Allah. Ya udah, kamu masuk neraka. Apakah aku menzalimi dirimu? Tidak kan? Yes. Aku kan udah katakan, orang-orang kafir kemana? Neraka. Orang-orang beriman kemana? Surga. Kamu waktu hidup beriman tidak kepadaku? Tidak ya Allah. Lalu, salah tidak kalau aku masukkan kamu ke neraka? Tidak ya Allah. Ya tidak, nggak ada yang diselimi. Dan itu memang Allah sudah tahu. Allah sudah tahu nerakanya seseorang, surganya seseorang, Allah sudah tahu. Tetapi Allah yang tidak menentukan kemudian surga nerakanya seseorang, tidak. Allah memberikan kehendak bebas. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Nah, inilah yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh manusia itu menyaksikan keingkarannya. Wa innahu iri lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidak apabila api dalam kubur dikeluarkan. Tidakkah mereka mengetahui? Tidakkah mereka memahami? Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Artinya gini, kita ini manusia diberi kebebasan oleh Allah. Contoh nih, contoh. Kita masuk kamar, kemudian kunci dari dalam seorang diri. Kita mau ngapain aja terhadap diri kita ini, ada nggak yang larang? Nggak ada yang larang. Kita tintangan kita, nggak ada yang. Kita mau colok mata ini dengan telunjuk, nggak ada yang larang. Mau potong lidah, nggak ada yang larang. Mau perkosa diri juga nggak ada yang larang. Bebas. Begitu juga sebaliknya. Masuk ke dalam kamar, tutup kamar, kemudian ambil wudhu, sholat tahajud, baca Quran, ada nggak yang larang? Nggak ada yang larang.
Berarti kehendak bebas kan? Yes, kehendak bebas. Nah, dari kehendak bebas itulah kemudian Allah memintai pertanggungjawaban. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, silakan pilih. Mau ke neraka silakan, mau ke surga silakan. Si Fulan pilih ke neraka. Ternyata di catatan Allah memang si Fulan di neraka. Allah sudah menentukan rupanya. Tidak. Allah nak menentukan. Tapi Allah sudah tahu perbuatanmu kelak seperti ini dari hari ke hari kayak gini. Para apologet menyampaikan dia itu hanya manusia, dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia itu dilahirkan dari manusia, dia itu kemudian diangkat, diselamatkan dan seterusnya. Tapi dia sendiri yang membangkang. Ada gitu rupanya mereka itu dipaksa untuk menjadi kufur. Nggak ada. Kau harus kufur. Nggak boleh kau menjadi muslim. Nggak ada. Atau sebaliknya, kau wajib menjadi Islam. Nggak boleh kau menjadi kufur. Nggak ada. Allah seketika memberikan free will. Silakan. Ya, kamu disempurnakan dalam penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku tidak menzalimi hambaku. Aku ciptakan dia dengan sempurna untuk menerima amanatku. Maka surga nerakanya mereka yang tentukan. Tapi aku udah mengetahui dong. Aku udah tahu. Karena aku tidak terikat oleh waktu. Yang menjalani semua ini adalah makhluk yang adalah ciptaan yang terikat dengan hukum biologis. Makhluk yang menjalani. Allah tidak. Allah tahu ini endingnya. Ini terakhirnya seperti ini. Si Fulan di sini, si Fulan di sini. Tahu Allah itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, kalau dia tahu, kenapa enggak dihentikan aja? Oh, tidak bisa. Allah itu Maha Adil. Maka diturunkanlah Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Itulah kemahadilan Allah. Dikasih petunjuk Al-Quran. Yang mau beriman tafadhal, yang tidak mau beriman ya silahkan, tidak ada paksaan. Tetapi jangan kecewa nanti ketika dikeluarkan catatannya, kok nama saya ada dalam deretan neraka dan itu dituliskan sebelum saya lahir. Kok bisa kayak begitu? Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Makanya saya katakan di dalam Al-Quran, aku sampaikan melalui Nabi, walaqad karramna bani ama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyiba wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqna nafdila. Itu jelas itu. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Anda dimuliakan. Belum dilahirkan Anda sudah mulia. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dan kelebihan yang sempurna. Masih kurang toh? Masih kurang. Anda protes, Anda ke neraka. Kelakuan Anda tiap hari menceritakan orang. Betul tak? Betul. Setiap hari Anda mengguncing orang. Betul tak? Betul. Setiap hari Anda menzalimi orang lain. Betul tak? Betul. Lalu kenapa kamu protes? Memang ada tertulis di neraka. Tapi kelakuanmu selama kamu hidup ada yang baik. Ada Tuhan. Apa itu? Ya, mengambil barang orang lain. Itu gak baik itu. Baca Quran. Ada kaidah-kaidah mengambil barang orang lain itu bukan sesuatu yang baik. Maka pantas tidak kamu masuk ke neraka? Pantas. Loh, kenapa? Lebih dulu ada tertulis, aku ini Tuhan. Aku Maha tahu. Lu pikir gue manusia yang disembah tetangga lu? Bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan sudah kuingatkan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Sini. Aku mau tanya, menurutmu kau itu manusia atau bukan? Manusia ya Allah. Loh, aku katakan dalam kitab suci Al-Quran yang untuk manusia semuanya, kamu tidak mendengarkan. Sering dibacakan litubayyina linnas, kamu nggak mau dengarkan? Tidak ya Allah. Nah, kalau kau ke neraka, salah enggak saya? Tidak salah. Itu udah benar. Berarti siapa yang mau protes Allah? Nggak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu memprotes Allah. Karena kebenaran itu sudah datang. Kalau dulu mungkin kita bisa protes. Andai saja sampai kiamat datang yang diturunkan hanya Torah dan Injil, Mazmur, Zabur, kita boleh protes. Kalau kita ke neraka, boleh kita protes. Ya Rab, bukankah Torah, Zabur, dan Injil hanya untuk Bani Israel? Kami bukan Bani Israel ya Allah. Lalu kenapa kami masuk ke neraka? Apa kata Allah? Yang bisa jadi Allah mengatakan, oh,
Itu hukum untuk hukum mereka. Tidak ada hukum bagi yang tidak mengetahui. Bahkan dalam Al-Quran pun saya katakan seperti itu. Oh, kalau begitu kami nggak ke neraka. Ya iya, nggak ada hukum bagi mereka yang tidak mengetahui. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam surah Al-Quran Karim surah Asy-Syura ayat 52 sebagai pembimbing bagi seluruh umat manusia. Di surah An-Nahl dijelaskan untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, karena ada Al-Quran, maka siapapun dia, apapun latar belakangnya, bahasanya, warna kulitnya, semua harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman akhir. Oke, sahabat-sahabat, saya kira terakhir dari saya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa, dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah, tidak ada yang mengetahui selain daripada Allah. Saya kira begitu teman-teman, mohon maaf kepanjangan, tapi saya kira materi ini memang harus satu paket supaya tidak terputus-putus. Apa yang bertanya tadi ini muslim atau non muslim? Muslim Bang punya Bang, Muslim. Oh, muslim. Sekarang Oke, baik. Silakan saudara. Sama Bang Pintu Hadi ya. Oke, dia tadi muslim Gurunda, tapi Assalamualaikum Bang Sidik. Bang Wawan kok suaranya kurang keras ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia lanjut. tadi muslim Gurunda. Sebentar, dia tadi muslim Gurunda bertanya, tapi ini pintu siapa nih ya yang pakai yang pintu apa ini ya? Pintu Bang John, hidayah. Dia Kristen mempertanyakan juga, ya dia mempertanyakan juga tentang hal itu. Katanya dia ini ya, kenapa manusia diciptakan itu. Silakan lanjut. Tapi gini ya, sebelum aku ini mohon maaf Gurunda, aku ingin bacakan Wahyu 20 ayat 12 ya. Ini di Biblenya mereka nih. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Silakan yang lain, silakan. Mau nanggapin Bang John, silakan. Ya. Saya mau tanya sama Bang Zuma dulu. Oh, boleh, silakan. Oke. Apakah Allah nggak bisa? Silakan. Nggak bisa. Apakah Allah nggak bisa menolong manusia untuk masuk surga, atau dibiarkan saja gitu masuk neraka? Iya, jadi gini Bung. Ada jaminan Yesus. Ya, baik. Al-Quran kemudian setiap saat, setiap dalil, setiap ayat itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada manusia agar manusia itu tidak masuk ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, setiap ayat di dalam Al-Quran itu adalah pertolongan dari Allah agar manusia itu tidak masuk ke dalam neraka. Contoh, di dalam Al-Quran dijelaskan di halaman pertama, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuh, tiket tuh. Tiket masuk ke surga dan kemudian tiket untuk menjauh dari neraka. Jadi setiap uraian kata di dalam Al-Quran itu adalah untaian cara Allah menolong manusia dari neraka. Maka perintahnya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam ketika dia menjanjikan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam beribadah, salat, menyembah hanya kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Ini Allah sudah berikan gambaran-gambaran cara Allah menyelamatkan manusia kemudian dari neraka. Dirikan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, lalu kemudian jauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Itu jelas tuh. Itu cara Allah kemudian menguraikan ketetapannya agar manusia itu jauh dari neraka dan kemudian bisa mewarisi surga. Cara Allah menyelamatkan manusia seperti itu.
Makanya Allah mewahyukan firman kepada para nabi untuk kemudian sebagai penuntun. Jadi setiap wahyu yang datang kepada manusia itu adalah penuntun bagi manusia agar manusia itu terselamatkan dan jauh dari neraka. Cara Allah seperti itu. Allah adil, kasih keputusan. Ini koridornya, ini ketetapannya, ini hukum-hukumnya, ini ketentuannya. Barang siapa yang mengikuti ketentuan tersebut selamat. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut tidak selamat. Itu ketetapan dari Allah. Semua Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, siapa lagi, Isa alaihissalam yang saudara sebut Yesus, semua pasti keselamatan itu berdasarkan terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Silakan. Oke, saya tambah lagi pertanyaannya. Seberapa yakin umat Muslim itu bisa masuk surga? Seberapa yakin dia melakukan amalnya? Bagaimana dia bisa menilai dirinya dia bisa masuk surga? Iya. Coba jawab. Baik. Jadi gini, yang disebut bertakwa itu adalah orang yang takut. Takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah di dalam ibadah pasti dia ikhlas. Karena ibadah itu diterima tidaknya itu harus ikhlas. Maka ikhlasnya suatu ibadah harus dilihat dari jasad dan ruh. Ketika ada komponen rukun dalam ibadah ini yang harus kemudian dilaksanakan, keikhlasan itu bisa dilihat dari sana. Ketika orang tersebut diwajibkan kemudian sebelum beribadah wudu, lalu kemudian kalau dia dalam keadaan junub mandi, lalu setelah itu ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Kalau dia penuhi semua itu berarti dia ikhlas. Ketika manusia itu ikhlas menyembah hanya kepada Allah, harus yakin. Karena Allah tidak pernah ingkar terhadap apa yang dia katakan. Allah itu maha pemalu. Ketika dia mengatakan maha perkasa, maha kuasa, ketika dia menjanjikan atas apa kekuasaannya ini, saya berkuasa memasukkan kalian ke neraka, saya berkuasa memasukkan kalian ke surga. Atas kemahakuasaan Allah kemudian memberikan aturan main. Ketika kita dijanji oleh seorang pejabat misalnya, atau orang tua kita menjanjikan kepada kita, orang tua kalau tidak membuktikan janjinya, mengabulkan janjinya, orang tua itu malu kepada anaknya. Apalagi pencipta langit dan bumi. Ketika ia mengatakan, kalau kamu pelihara sholatmu, kalau kau bayar zakat, kemudian menjaga dirimu, menjaga kemaluanmu dari hal-hal yang dilarang, yang tidak dihalalkan, menjaga perutmu dari makanan yang haram, maka apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Orang-orang yang inilah yang kemudian akan mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi firdaus, dan upahnya hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi harus yakin Allah yang menjanjikan, jangan ragu. Kalau manusia menjanjikan, boleh jadi tidak. Tapi kalau dikatakan Allah yang menjanjikan, niscaya yakinlah bahwa itu pasti mutlak adanya. Pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, mustahil kemudian dia ingkar terhadap janjinya. Ini tabiat orang-orang yang beriman. Jadi dia yakin, seyakin-yakinnya apa yang dijanjikan oleh Tuhannya pasti Tuhan tidak akan pernah ingkar. Kalau ada yang ingkar itu sifatnya makhluk. Yang namanya Tuhan tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ketika Tuhan mengatakan A, itulah yang terjadi. Ketika Allah mengatakan B, itulah yang terjadi. Seperti itu, Bang. Silakan. Karena tadi kan saya dengar bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, Allah udah tahu kalau manusia tempat salah dan dosa. Nah, kenapa Allah sengaja membuat neraka padahal udah tahu manusia itu akan berdosa? Begitu. Coba dijelaskan. Oke, baik saudaraku, baik. Iya. Jadi gini, kita tidak perlu takut kepada neraka dan juga tidak perlu girang terhadap surga. Tapi tugas kita kemudian adalah
mengabdi kepada yang telah menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Inilah wujud keadilan Allah. Coba saudaraku, kita buka cakrawala berpikir. Menurut saudara, dengan sekomplitnya apa yang Allah berikan kepada kita, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada akal lagi. Kemudian apa? Kita bisa berkarya, kita bisa mencipta. Lalu kemudian kita hidup bersosialisasi. Lalu apa lagi? Kehidupan kita ini kemudian semakin zaman semakin berkembang. Lalu Allah tidak menciptakan neraka. Kira-kira apakah masih ada kebaikan di atas muka bumi ini? Yang kaya akan menyiksa yang miskin, yang punya jabatan akan menderah yang manusia biasa. Pasti itu terjadi. Kenapa? Tidak ada yang ditakutkan, karena Allah itu maha gaib. Nah sekarang kalau misalnya neraka itu tidak ada, apakah masih ada kemudian koridor menjadi filter untuk menjaga diri manusia itu untuk tidak melaksanakan kemudian perintah-perintah Tuhan? Seperti misalnya contoh, ketika penjara itu tidak ada di Indonesia, jangan dunia, di Indonesia nggak ada penjara. Kira-kira ada nggak orang yang kemudian bisa menjaga tangannya dari mengambil milik orang lain? Nggak ada penjara kok di Indonesia. Maka orang semua akan berbondong-bondong ke Indonesia. Kenapa? Di sana bebas bermaksiat, tidak ada penjara. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha penyayang kepada hambanya. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia, itu dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang sempurna. Ada akal, ada syahwat. Ada akal, ada syahwat. Itu seimbang. Maka Allah memberikan koridor dalam kehidupan, ketetapan dalam kehidupan, supaya akal dan syahwat ini bisa kemudian dikendalikan oleh manusia. Manusia, Bung, kalau mereka memaksimalkan ketamakannya, kerakusannya, wow, buas manusia itu. Lebih buas dari buaya. Lebih buas dari buaya. Tapi kalau manusia kemudian mendudukkan kebaikannya, akal yang dibingkai dengan lingkaran wahyu yang diperintahkan oleh Tuhan, manusia itu lebih dari malaikat. Jadi neraka itu dicipta sebagai filter agar manusia itu mawas diri di dalam kehidupan. Sama seperti kalau saudara mengatakan dengan pertanyaan itu, saya kasih analogi sederhana. Bagaimana kalau manusia itu tidak diciptakan dengan disertai kematian? Kira-kira masih ada manusia yang mau berbuat baik? Toh tidak ada kematian, tidak ada. Kematian itu kan maut. Maut itu ya ibarat dengan neraka. Kok tidak ada kematian, ngapain kita berbaik-baik? Masih ada gitu orang yang sopan sama kedua orang tuanya. Masih ada yang mau cium kedua orang tuanya, tangan orang tuanya ketika mau ke sekolah atau mau ke kantor. Masih ada. Saya rasa enggak. Ngapain? Enggak ada kematian. Kita hidup terus menerus kok. Untuk apa? Makanya surga itu hanya dimasukkan orang-orang yang suci hatinya, yang ketika dia di surga tidak berlaku seperti hewan. Yang ketika masuk di surga tidak tamak, tidak serakah dan seterusnya. Kenapa? Di surga itu tempatnya segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada keserakahan, tidak ada ketamakan, tidak ada kecemburuan, iri dengki di sana. Maka yang harus masuk adalah orang yang kudus, orang yang bersih hatinya. Itulah surga. Sebaliknya orang yang kotor tempatnya di neraka, dicuci di sana. Jadi gitu saudaraku, Allah bukan benci, Allah justru cinta. Tetapi kemudian lagi-lagi Al-Quran mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyai. Kenapa? Allah tidak ditanyai. Kenapa seperti itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan Allah juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci pengetahuan semua yang gaib ada pada Allah, tidak ada yang mengetahui selain daripada Allah. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang membangun kemudian cakrawala kita, merangsang akal kita untuk berpikir seperti apa keberadaan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini dan akan kemana kita nantinya. Terima kasih atas pertanyaannya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Silakan. Mungkin ada tambahan dari saya tanya lagi, guru-guru saya di sini, silakan. Mau nanya lagi, Bang? Silakan. Saya tanya boleh tambah dikit.
Iya, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya umat jawab. Muslim Boleh izin bentar penting. harus masuk Boleh neraka izin. dulu baru bisa masuk surga atau langsung Baik, masuk Bang Jon, surga? Bang Jon. Bentar. Bang Jon. Bentar deh Bang. Bentar. Bang Handi dinaikkan lagi. Iya, Oh, iya, iya. Bentar. Oke. dinaikkan lagi dia. Kayaknya penting. Yang bawah bantu tap ya, yang bawah bantu tap, bantu juga untuk follow kita yang ada di atas. Terima kasih. Lanjut, Bang Zuma. Iya. Dari tadi mental. Bang Handi tadi dinaikkan dulu. Iya, tadi aku jambak mental. Ya lanjut dulu, silakan. Aku cari dulu. Bentar Bang Handi, bentar. Bang Andi, bentar ya. Yang bawah yang jualan popok silakan ya. Hai. Iya. Bagaimana Bang Handi? Ini diselesaikan aja dulu di sini Bang Juma. Ini ada yang mau apa ya? Iya. Mualaf Lagi ingin memeluk Islam, ini mencari itu di di sini aja. Bung sebelah. Udah terlanjur di sana, dia nggak mau cuma berempat doang sama Bang Juma. Masya Jadi saya Allah. tunggu aja gitu loh. Dia maunya sama Bang Juma. Jadi terusin aja dulu di sini sambil nunggu di sana. Baik. Terusin. Baik. Itu aja sih. Lanjut. Baik. Oke. Baik Bang Handi. Oke, makasih Bang Handi atas informasinya. Nah, saudara saya, tadi saudara mengatakan apakah manusia? Gimana pertanyaannya? Lupa saya tadi. Tapi kan saya nangkap Bang Suma menjelaskan Saudara John, bahwa harus dicuci dosa dulu. Itu gimana maksudnya dicuci? Cek suara saya Ada Bang, ada. Dengaran. Ada. Dengar kencang Bang, kencang. Dengar. Sinyalnya Bang Zuma merah ya, tapi ya. Oke. Baik. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan pada kita ya, bahwa kita akan diuji. Walana beluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi. Suara saya putus-putus ya. Ketika diam dulu, jangan ketawa dulu, ditutup dulu. Lanjut Bang. Sinyalnya para tuh merah. Lanjut Gurunda, kedengaran suaranya. Ya cuma lagi putus sinyalnya satu itu. Tumben wifi-nya. Lanjut. Sinyalnya satu Gurunda, nggak kedengeran ya. Putus-putus ya. Nanti diulang lagi. Cek. Kedengaran sudah. Oke. Baik. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada manusia, pada seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minat amwali wal anfus wath thamarah wa basyiris sabirin. Jadi kita manusia ini akan diuji oleh Allah. Kemudian kita melalui ujian ini Allah melihat ketakwaan kita. Kalau kemudian di dalam kehidupan kita memiliki dosa, maka Allah memberikan solusi agar kita itu tidak berputus asa. Kita diminta oleh Allah kemudian untuk bertaubat, memohon ampun. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul kepada kaum yang tidak mengetahui, kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, lalu apa lagi? Wa yuzakkihim, yang mensucikan mereka. Nah, jadi bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu mensucikan manusia? Kalau
mohon maaf, kalau di agama saudara kita Yesus menebus dosa manusia, Rasulullah Muhammad SAW mensucikan dosa manusia. Dengan cara apa? Diajarkan mereka bertaubat, diajarkan mereka sholat, diajarkan mereka melakukan amalan kebajikan. Karena dengan amalan sholat, puasa, berhaji, dan seterusnya, itu menggugurkan segala dosa-dosa manusia. Menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa harian dihapuskan dengan sholat. Dosa mingguan dihapuskan dengan sholat Jumat. Lalu kemudian dosa bulanan dihapuskan dengan bulan suci Ramadan. Dosa tahunan dihapuskan dengan zikir-zikir manusia. Jadi itulah fungsinya Rasulullah. Wa yuzakkihim. Makanya segala aspek dalam kehidupan manusia di dalam Islam itu diatur oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk kemudian wa yuzakkihim wa yuzakkikum, mensucikan umat Islam itu dari dosa-dosanya. Jadi bagaimana mereka ini? Apakah mereka masuk ke neraka? Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Seluruh manusia, mau dia Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan, ateis, akan melewati neraka. Maksudnya akan mendatangi neraka. Sama seperti ketika orang mendatangi pemakaman. Semua orang datang di pemakaman, tapi tidak semua orang masuk ke dalam kuburan. Apa tujuannya orang masuk ke pemakaman? Agar manusia itu kemudian merenungkan, ternyata kematian itu betul-betul ada. Yang tadi pagi kutemani bercanda, sekarang sudah tidak ada. Apa tujuannya orang ke kuburan, pemakaman? Agar orang mengetahui bahwa ternyata kematian itu betul-betul ada, bukan sandiwara, bukan cerita dongeng. Apa tujuannya kemudian manusia itu ke neraka? Agar manusia mengetahui bahwa benar-benar neraka itu ada. Lalu Allah mengatakan apa setelah manusia semuanya datang ke neraka, mendatangi neraka, laksana orang mendatangi kubur? Summa nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Jadi orang yang tadinya mendatangi neraka, melihat neraka, neraka itu ternyata betul-betul ada. Orang yang beriman kemudian melanjutkan perjalanan menuju surga. Dan orang yang kufur, kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik dibiarkan oleh Allah tidak meninggalkan neraka sampai kapanpun, mereka hidup kekal di dalamnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang muslim, beriman kepada Allah tetapi mati dalam membawa dosa? Allah mengatakan bahwasanya kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Wa kullu insanin anzamnahu ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitabai yalqahu mansyura. Ya, tolong saya ditegur kalau bacaan saya salah. Allah mengatakan seperti itu, kitabai yalqahu mansyura, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Jadi kalau dosanya lebih banyak daripada amal kebajikannya, maka orang itu kemudian masuk ke neraka. Tetapi beliau tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Meskipun banyak dosanya dalam kehidupan di dunia, tetapi kemudian dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, tidak pernah menyembah batu, menyembah manusia, menyembah sapi, dan seterusnya. Setelah dosa-dosanya dihapuskan di dalam neraka, disucikan dia, dihapuskan segala dosa-dosanya, maka kemudian diteruskan ke surga. Kenapa? Karena dia adalah hamba Allah yang tidak pernah mengganti Tuhannya dengan sembahan-sembahan lain. Itu mutlak, itu kaidah. Belum lagi di dalam hadis Bukhari nomor 6886, silakan Anda buka. Di situ jelas sekali bahwa kesibukan Rasulullah Muhammad SAW adalah berdoa kepada Allah. Ya Rabb, apakah umatku masih ada Islam di dalam surga, di dalam neraka? Masih ada ya Muhammad? Kumohon padamu ya Rabb, selamatkan umatku, angkatlah beliau, angkatlah mereka dari nerakamu ya Rabb. Karena beliau memberi syafaat, maka kemudian Allah memberikan syafaat. Lalu setelah diangkat ke surga, Rasulullah berdoa lagi, ya Rabb, apakah masih ada umatku? Masih ada, tapi dosanya besar. Ya Rabb, mohon selamatkan beliau, jangan kau siksa beliau.
dia adalah umatku ya Rabb. Maka seketika kemudian yang tadi seperti itu keadaannya dan seterusnya sampai kepada umat Islam yang tidak musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, habis di neraka dan semuanya kembali ke surga. Subhanallah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, jaminlah aku 6 perkara wahai umatku, maka aku akan menjaminkan engkau surga. Subhanallah. Itulah indahnya di Islam. Nah, cuman yang perlu dipahami, siksaan yang di neraka yang enteng, yang paling enteng, yang paling ringan surga siksa di neraka itu adalah misalnya, biarlah kalau gitu aku mati dalam keadaan banyak dosa, yang penting aku tidak pernah menyembah selain daripada Allah, nggak masalah lah. Aku maksiat aja terus. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Siksaan yang paling ringan dalam deretan siksaan yang ringan dalam neraka adalah digunakan sebuah sendal, di mana ketika sendal itu dipakai, otak yang ada di kepala ini mendidih laksana minyak kelapa yang sedang mendidih. Nah, sekarang kira-kira kalau kita sakit kepala, bisa nggak kita tidur? Otak belum ini loh, otak belum mendidih di kepala, kita sudah kayak mana sakitnya di bumi ini. Baru juga ketusuk sedikit duri, kemudian muncul demam, kemudian mendidih kayak minyak kelapa yang lagi dipanasin. Kira-kira bisa enggak kita tahan siksaan itu? Dan itu kita lakoni dalam keadaan sadar. Kita rasakan dalam keadaan sadar. Bukannya kita pingsan setelah itu. Kalau di bumi mungkin pada saat kita melampaui panas yang begitu tinggi, pingsan dia. Wah, enak. Di neraka enggak ada lagi kematian. Hidup, merasakan otak mendidih dalam keadaan hidup. Lah kalau kita rasakan itu misalnya 1000 tahun, sedangkan menurut Al-Quran surah Al-Ma'arij jelas sekali bahwa di hadapan Allah 1000 tahun bagi manusia itu sehari bagi Allah dalam pandangan Quran. Lalu kalau seharinya Allah kita di neraka itu 1000 tahun, wah berapa triliun tahun hitungan manusia. Padahal siksa yang paling ringan dia rasakan yaitu pakai sendal yang membuat otaknya mendidih, dan itu selama 1000 tahun. 1000 tahun dalam hitungan Allah. Ya Allah ya Rabbi, na'udzubillahi min zalik, adalah lebih baik saat ini kita menyadari, yuk mari kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi begitu Bung, kesimpulannya bahwa setiap manusia akan diberi upah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Kalau dia pernah baik, maka kemudian baiknya dibahas di surga. Kalau dia pernah buruk, buruknya akan dibahas di neraka. Kalau baik buruknya kemudian ada, maka neraka dulu baru ke surga. Tapi ketika sebelum dia meninggal dia bertobat kepada Allah, maka dihapuskan segala dosa-dosanya, yang ada tinggal surga. Berarti dia meluncur ke surga tanpa hambatan. Tapi orang-orang kafir yang menyembah makhluk, menyembah utusan Tuhan, maka mohon maaf saya harus pinjam data, Matius 7 dilemparkan, diusir, dienyahkan, dianggap sebagai penjahat, dan orang penjahat dalam Matius 13:50 kekal di neraka, maksudnya dalam neraka. Dia dimandi di sana, di blender dengan api neraka yang menyala-nyala. Saya kira begitu sahabat saya, rekan-rekan saya. Mohon maaf guru, saya mendominasi ini bukan karena saya lebih pintar, tapi karena memang saya lagi segar-segarnya tadi habis makan coto dan konro 2 mangkok. Gitu ya, lanjut. Oke, ayo John, silakan John. Ada lagi John. Insyaallah. Barakallah. Bang Zuma katanya ditunggu di room sebelah ya. Tapi baru kesini Iya, aja, Bang. Bang Andi, bentar ditarik. Bang Handi monitor. Sini dulu Iya, lah, saya ada. Bunda. Ini silakan. Iya. Sebentar lah baru ke itu ya, Bang Baru Hadi. mulai. Diundang ke sini Bang Andi. Terusin saya Lanjut, tungguin kok. lanjut. Diundang ke sini Bang Andi. Lanjut dulu. Sampai jam Lanjut. 2. Ya. Hai. Ya, lanjut. Iya, Ayo, silakan. Bang John, silakan. Sambil nunggu teman-teman Info abang. terkini ya, teman-teman. Bentar. Saya Info terkini. persilakan kepada, iya silakan Bang. Bang John lagi mau nanya Ya. soalnya itu. Lagi belajar. Oke, lanjut. Silakan lanjut, yuk. Info terkini tadi. Heeh. Silakan, Tadi Bang ada guru John. kita di sini, Pak Aji Andi siapa? Silakan, mungkin jangan disisiakan ilmu beliau. Oh iya. Darman, Mau nambah, Haji. silakan, Bang. Darman. Iya, Pak Darman. Darmawansa. Kemudian Bunda Rahma juga, Sidik,
Bang Handi, mereka orang-orang ini meskipun kemudian mereka tidak banyak menghafalkan dalil misalnya, tapi karena dia muslim dan muslimah, logikanya pasti sehat untuk kita dengarkan. Iya. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ya, saya mau menambah aja dengan Dinda Kuzuma bahwa di surat An-Nisa ya ayat 116, Innallaha la yaghfiru an yusyrik bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mempunyai dosa selain, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihimul jannatah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa mempersekutukan Allah, berarti Allah telah mengharamkan surga padanya dan tempatnya pasti dalam neraka. Dan orang-orang yang zalim demikian itu tidak mempunyai pembela yang membantunya. Makanya kita muslim ini percaya bahwa dipastikan masuk surga di surat Al-Mu'minun mengatakan beruntunglah orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu orang yang kekal dalam menjalankan sholatnya. Alladzina yarisuna, dialah yang mewarisi, yarisunal firdaus, dialah yang mewarisi surga firdaus, firdausa hum fiha dakhilun, maka dia akan kekal di dalam surga firdaus, surga yang paling tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang paling disukai Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri dan orang-orang yang suka bertobat. Jadi Allah menyukai orang-orang yang bertobat, suka bertaubat dan suka mensucikan diri. Di sinilah Allah mengampuni orang-orang yang suka bertaubat, karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah hanyalah dosa syirik. Semua diampuni dosa. Maka bertobatlah ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang beriman. Hai orang-orang beriman. Tubu, bertaubatlah dengan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin di surat Al-Bayyinah. Tidaklah engkau diperintahkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah, baik pun ibadah amaliyah, utamanya dengan ibadah-ibadah yang difardukan Allah, haruslah dengan secara ikhlas. Maka diperlukan sesuatu kesucian hati dalam Islam. Beribadah itu haruslah berdasarkan dengan jasmani dan rohani. Tidaklah diterima amal perbuatan kita kalau suatu ada sifatnya riya dan sombong, atau hanya memperlihatkan diri kita sebagai orang-orang yang beribadah, sebagai orang-orang penyantun. Bukan seperti itu, tapi memberilah dengan tanganmu seolah-olah tangan kirimu tiada mengetahuinya. Demikian, lanjut saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sidik mau nambahin? Mungkin Pak John, Pak. Ya silakan. Ada. Oh enggak. Oke. Lanjut John, ada lagi John, pertanyaan John. Oke. Ya. Bang Handi, gimana keadaan di Pulau Seberang? Apakah angin supai-supai juga di sebelah? Kenapa? Di sebelah gimana kondisinya, Kanda? Aman? Untuk sementara Ustaz tahan dulu. Selesaiin aja dulu Bang Joma di sini. Iya, saya kira udah cukup ya. Tadi saudara kita yang bertanya tentang materi ini kelihatannya udah turun kan? Ini masih Bang John ini loh. Oh, Bang. Oh, Bang John yang dari Kristen.
Bang John, Enggak, yang bertanya tadi tentang kenapa Allah menciptakan manusia kalau udah tahu ada yang sesat dan seterusnya. Oh iya, turun itu dah. Oh, Udah udah turun. turun dari tadi tuh Bang Zuma. Dari tadi. Oh ya udahlah. Ngakunya sih Saya rasa muslim, cukup. nggak tahu mungkin belajar filsafatnya terlalu dalam. Ya bisa jadi juga muslim, bisa jadi. Sangat Silakan, sangat Bang tidak John. menutup kemungkinan karena masih banyak juga teman-teman kita muslim yang bertanya tentang itu. Bahkan 1 bulan yang lalu anak saya juga bertanya hal ini sepanjang jalan. Sepanjang jalan dia nyetir mobil itu bertanya tentang ini juga. Kayak gitulah. Ya. Oten-oten Oke. di bawah silakan. Kira naik cukup ke ya. atas. Ada Bang Zuma di atas, silakan tanya-tanya, diskusi santai ya. Tapi Ini sambil Jubir jangan lupa mau sambil naik dia pokok nih agak abang ingat dari cepat. jadi sore. Yuk silakan. Jubir naik sini Jubir. Katanya mau nantang Bang Juma. Ini dari Yang nantang kemarin. Bang Zuma tadi siapa? Ayo sambil bawa pokok ya, Bang jangan Jubir. lupa. Dari kemarin. Ulang tanya mau head to head apa mau rame ulang gitu kan. Ah, seru Ya, tuh, seru. silakan tanya dengan Ayo silakan tanya naik ke dengan atas Oten. Aku Mas lagi ada di sini. Ya. Kok malah pergi Jubir? Itu Bang John silakan kalau mau Jubir. tanya lagi, mau ada Itu Bang Bang Juma di John. sini Bang John. Bang John itu Kristen apa Islam? Ada silakan tanya. Bang John dari Kristen Bang Sidik, ini teman lama saya. Dari Iya, baru-baru tadi saya lihat dibuka. Silakan Bang. Silakan, mungkin ada mau tanya. Coba. Silakan. Silakan Silakan John. Pak John. Gak usah malu-malu. Sabar. Enggak bakal Ayo Bang John, silakan. Mungkin Bang John perlu tanya tentang Al-Qur'an, silahkan. Oh ya. Atau lupa caranya bersahadat. Cari Enggak boleh gitu ya. Yang di bawah jangan lupa tap ya. Terus kemudian jangan lupa di follow yang teman-teman kita di atas ini. Ini saya mau tanya, nih. Silakan Bang, silakan. Seberapa mampu teman-teman muslim untuk bisa melakukan aturan-aturan agama itu? Seberapa yakin dan mampunya dia bisa mentaati sempurna, tidak ada cacat gitu. Sedangkan yang untuk masuk surga itu harus suci, sedangkan manusia ini berdosa, masih bisa melakukan dosa, besok bisa melakukan dosa. Nah, itu gimana? Kan gak ada manusia yang sempurna. Silakan Bang. Cuma dulu. Ada yang mau menjawab? Silakan. Sebenarnya Oke, baik. tadi sudah dijawab ya. Tapi silakan tambahkan silakan. Iya. Iya, jadi gini, Bung. Di dalam kehidupan kita manusia itu, khususnya umat Islam, aturan kesempurnaan itu sudah datang di Islam itu. Tadi saya bacakan ayatnya. Al-Quran menyatakan begini. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhan yang Maha Mulia? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dan sempurna. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Allah menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali janganlah begitu wahai manusia, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, yang mulia malaikat ini dari sisi Allah, dan yang mencatat segala amal perbuatanmu, baik maupun yang buruk. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu Allah mengatakan, innal abrara lafi na'im,
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Jadi apa kata Allah? Yaslaunaha yaumaddin. Maka setelahnya mereka masuk ke dalam padanya hari pembalasan. Lalu kata Allah, yang bersalah wa mahum anha biqaibin, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Lalu bagaimana solusinya ini? Tidak ada manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, lalu bertaubat, lalu melakukan dosa lagi, lalu bertaubat, lalu melakukan dosa lagi, lalu bertaubat lagi, apakah itu boleh? Boleh. Boleh. Tapi apa kata Rasulullah? Hanya saja aku khawatir sebelum kau bertaubat, ajalmu datang. Aku besok bertaubat, malam ini maksiat. Itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai pada saat kamu dalam keadaan bermaksiat, ajalmu datang. Ini yang diterangkan oleh Allah. Makanya di umat Islam itu, saudaraku, yang menjadi olok-olokan teman-teman biasanya gini. Kenapa sih umat Islam itu setiap saat selalu minta jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus? Kami sudah punya jalan yang lurus. Siapa jalan lurusnya? Ia menjadi penganut ajaran kasih. Kayak mana itu? Ya seperti yang diuraikan oleh teman-teman Kristen. Jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa seperti itu? Apakah umat Islam tidak punya jalan yang lurus? Ada. Bahkan mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, hanya di Islamlah aturan-aturan itu ada. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam petunjuk-petunjuk rambu-rambu lalu lintas itu. Tetapi apakah setelah ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning, semua kendaraan itu akan tertib mengikuti itu? Tidak. Kenapa? Karena pada diri manusia ada syahwat, ada keangkaramurkaan, ada keserakahan, ada ketamakan, ada sifat terburu-buru dan seterusnya. Oleh karena itu, meskipun ada petunjuk, tapi umat Islam selalu minta dibimbing agar istiqomah. Nah, kalau dia jatuh ke dalam dosa, itu tadi solusinya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, maka segera dia menyesal atas perlakuan, atas dosa yang kita lakukan. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang suci. Tetapi kemudian umat Islam dikasih solusi untuk selalu bertaubat. Apa itu? Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan seterusnya. Bertaubat, menyesali perbuatan, lalu mengisi hari-hari dengan perbuatan yang baik. Nah, itu dia. Yang salah, ketika kita bersalah, melakukan dosa, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Itu yang salah. Memang manusia dicipta, ya dibolak-balikkan hatinya. Tapi ketika mereka khilaf, jangankan manusia awam kayak Bang Suma, orang-orang yang level ustadz, dai, mubalik, ulama sekalipun, sangat rentan kemudian jatuh di dalam hal yang sifatnya dosa. Tapi ada solusinya. Apa itu? Segera bertaubat. Segera istighfar, segera mengingat Allah, segera kembali kepada koridor yang dituju. Jangan biarkan kita tenggelam di dalam kemaksiatan. Kenapa? Jangan sampai pada saat kita maksiat, misalnya Allah memanggil kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi gitu solusinya, Bung. Saya rasa kalau Anda mendalami Bible lebih jauh, di situ juga Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Itu poinnya itu, bertobat, bertobat, bertobat. Di Islam juga sama, bertobat, bertobat, bertobat. Taubatan nasuha. Demikian, saudara saya, silakan ditambahkan. Oke. Izin Gurunda ya, saya tambahkan sedikit ya. Nah, coba kita lihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Quran surat Al-Kahfi ayat 7, Quran surat An-Nisa ayat 40, Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Quran surat An-Nisa ayat 1 dan 4, dan Quran surat Al-Anbiya ayat 7 dan 8 ya, saya bacakan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini artinya ya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Sungguh Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya akan melihat balasannya pula. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Terus di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 dan 8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, kesimpulan, oleh karena itu, surga Islam hanya dipenuhi oleh orang-orang yang taat, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun mereka yang kurang taat akan mampir dulu di neraka. Begitu kesimpulannya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan teman-teman. Iya, mampir untuk dikasih mendidih otaknya. Saya kira gitu, sahabat-sahabat yang ada di sini dan juga rekan Kristen, kita dari saya mungkin rehat dulu sejenak. Ada panggilan ini, biasa anak-anak minta untuk makan bersama. Kalau boleh diizinkan sejenak, biarkan dilanjut dengan teman kita yang lain. Atau gimana ini, Bang Handi? Saya dipanggil ini, anak-anak menunggu, mereka mau rindu mau makan sama abahnya. Silakan. Bang Zuma jangan out dulu ya. Enggak, saya masih di sini. Ya. Oke, lanjut. Sebelum ada perintah kemudian dari sebelah untuk ini. Ya, Gurunda ya. Siap, Oke ya, siap, Bang Zuma. saya pamit sebentar aja, mau ditemani si bungsu ini makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Bang John. Tetap pesan saya, Bang John, tetap belajar. Insya Allah, kalau Anda melembutkan hati Anda akan menemukan kebenaran itu. Karena Tuhan itu hanya satu. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan umat Kristen dan menciptakan umat Islam itu cuma satu. Dan itulah yang kita cari untuk kita sembah. Silakan Bung, belajar lagi, kita sama-sama belajar. Saya undur diri sejenak, silakan tetap di sini ya teman-teman. Sebelum kita diundang untuk ke seberang pulau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang Kristen di bawah, silakan naik ke atas, silakan diskusi. Bang, abis saya turun dulu ya Bang, nanti saya naik lagi jam 10 lah. Oke Bang, terima kasih Bang John. Terima kasih. Yuk Kristen yang lain, silakan, ada kesempatan ini. Silakan. Kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada. Mohon maaf ya, tadi satu harian ndak menjumpai teman-teman disebabkan oleh karena ada kegiatan. Oh, Indonesia versus Palestina kapan main? Indonesia versus Palestina mainnya kapan, sahabat-sahabat? Malam ini? Pukul sabaraha? Jam berapa mainnya? Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu ya materi kita pada malam hari ini. Insya Allah setelah saya lakukan kegiatan bersama dengan si bungsu, kita kembali lagi belajar bersama gitu ya. Kita belajar lagi bersama. Saya sebagai narasumber bukan berarti saya lebih paham dari teman-teman yang lain. Hanya oleh karena saya
diberi waktu aja untuk berbicara, ya kan? Daripada dia membisu padahal kita nggak sariawan, ya kita layanilah teman-teman kita ini pertanyaannya, gitu ya kan? Oke, habis ini kita akan lanjut kok. Kita akan berlanjut sampai pukul 2 subuh nanti. Ya, jadi jangan khawatir, saya pamit hanya sebentar aja. Yang benar yang mana ini? Ada yang mengatakan besok mainnya, ada juga yang mengatakan sudah mulai. Aduh, gimana ini? Saya kena prank nanti nih. Oh, sudah mulai. Iya. Oke. Berarti yang mengatakan besok itu masih tidur juga dia. Oke ya sahabat, karena saya lihat di Komal belum ada juga saudara-saudara kita dari Kristen. Kita rehat dulu sejenak, fokus dulu kita nonton bola. Habis itu fokus nonton bola kelamaan ya. Ya, kita monitor aja TV-nya sekali-sekali. Kita rehat dulu sebentar, mungkin 15 menit. Habis itu kita lanjut lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.